selamat pagi anak-anak terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Saya yakin kalian masih setia dan semangat beribadah kepada Tuhan di rumah kalian masing-masing. Hari ini kalian bersama Lause Cintia mengikuti ibadah online sekolah minggu tanggal 2 Mei 2021. Walau kita tidak bertatap muka, Lause percaya kalian sudah tertib, udah mandi, sudah wangi, udah berpakaian rapi, udah sarapan, dan bawa Alkitab juga, kotak persembahan dan uang persembahan ya. Mari kita sekarang menyiapkan hati kita sama-sama untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Atas kebaikan-Mu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih seperti yang lagu kami baru nyanyikan, tiada henti kasih setiamu kepada kami, kebaikan-Mu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau masih mengizinkan kami mengikuti ibadah online. Biarlah kami anak-anak tahu bagaimana mengasihi-Mu, dan kami mau belajar hari ini Tuhan, bagaimana Engkau mau kami anak-anak-Mu mengasihi sesama kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa senantiasa setia kepada-Mu, dan kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu walaupun kami dalam keadaan tidak bisa bertatap muka, tapi kami mau menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah ini, tapi biarlah waktu yang singkat ini kami benar-benar berikan hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga menyiapkan pikiran hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu setiap hari, setiap pagi, setiap siang, sore, dan malam hari. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah melewati 4 bulan di tahun 2021 ini. Dan tema besar kita apa ya mulai bulan April? Ya benar sekali, kasih atau love ya. Satu kata yang paling sering kita dengar, dan hari ini kita memberi dengan tulus ya. Kita mau belajar bagaimana kita memberikan dengan tulus, ada satu bentuk kasih ya. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan ayo, ayo, ayo. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bangsa.
terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Kenapa ya kita harus mengasihi? Kenapa Tuhan senang melihat kita saling mengasihi? Betul sekali, karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan mau kita juga mengasihi sesama kita ya. Yuk, kita mau ajak kalian menyanyikan lagu Jesus Love Me This I Know ya. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Kalian pasti bisa ya lagu ini. Lagu ini sudah lagu yang lama dan Lause sudah menyanyikan sejak Lause sekolah minggu loh. Ini lagu favorit Lause ya. Ayo kita masih berdiri lagi, kita akan menyanyi lagu ini dengan gerakan. Oke? Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus I 我知道，因有圣经告诉我，放小孩子主模样，我是软弱主刚强。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。Anak-anak, tahu nggak artinya Jesus love me, this I know? Artinya saya tahu kalau Yesus sayang sama saya. Ya, Yesus sayang sama anak-anak. Dan Lause sekarang mau tanya, siapa yang sayang sama Yesus? Ayo angkat tangan kalau kalian sayang sama Yesus. Nah, wah, kalau Lause juga nggak bisa kalian melihat kalian bawa tangan, tapi yakin kalian semua mengangkat tangan. Kan Tuhan pasti senang ya melihat kalian mengangkat tangan karena kalian mengasihi Yesus. Yuk kita nyanyikan 3 lagu yuk. Kalian pasti suka dan kalian pasti bisa ya lagu ini, yaitu Yesus sayang semua, Happy ya ya ya, dan Oh giranglah. Kita nyanyikannya pakai gaya ya. Yuk berdiri semuanya.
ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan Lause yang mau sharing tentang seorang yang ada di Alkitab yang memberi contoh bagaimana mengasihi dan memberikan dengan tulus, ya. Mari kita siapkan hati, kita menyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Hai anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang tiba saatnya ya kita mau mendengar dan belajar firman Tuhan hari ini. Kalian sudah siap? Tetap semangat ya, walau dalam keadaan tidak nyaman hari ini. Lause paham, kalian bisa saja ada perasaan bosan di rumah, belajar online terus-menerus, dan mungkin juga ada kesulitan yang kamu alami karena COVID. Namun Tuhan mau supaya kita tetap setia dan semangat di dalam beribadah kepadanya. Tuhan ingin supaya kamu tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia sanggup menolongmu. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu ya. Papa Mama thank you. Sudah menolong anak-anak kita untuk mempersiapkan Alkitabnya. Dan kita mau buka di dalam doa lipat tangan dan tutup matanya. Tanda kita mengasihi Tuhan ketika kita berbicara kepadanya. Ikuti dalam hati. Tuhan yang baik, sekarang tiba saatnya kami mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami firman-Mu dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, coba kamu ingat-ingat, hari ini kamu terima atau kamu dapat apa ketika sarapan? Wah, mungkin ada yang dapat roti, terima susu, minum susu, kemudian ada nasi goreng mungkin, atau noodle, atau minuman coklat. Senang sekali ya, dan kemudian hari yang lain, wah, kamu mungkin juga bisa mendapatkan mainan, cookies, permen, dan kamu terima itu dari mama dan papa kadangkala, atau dari keke, atau dari cece. Atau kadangkala kamu pun bisa memberi atau membagi cookiesmu kepada meme atau saudaramu yang lain. Anak-anak, betul, selama kita ada di dalam dunia ini, pasti selalu ada memberi dan kemudian menerima. Alkitab mengajarkan tentang hal ini loh. Itu adalah yang menjadi ayat hafalan kita di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Bukalah Alkitabmu di Perjanjian Baru, dan ini adalah benar-benar firman Tuhan. Lalu saya akan bacakan secara penuh untuk kita masing-masing ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Sekarang untuk anak-anak kelas kecil hanya kita belajar yang bagian depannya saja ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Anak-anak, apakah arti daripada ayat ini? Kita melihat di sini bahwa memberi dan menerima selalu ada selama kita hidup di dalam dunia ini. Kamu memberi kadangkala bisa jadi karena dia adalah kekemu, atau mama papa bisa memberi kamu karena kamu adalah anaknya. Namun yang penting daripada itu bukan sekedar karena mereka adalah mama, papa, atau kamu adalah anaknya dan dia adalah kekemu, tapi karena kamu sayang kepada Tuhan dan juga kamu mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Anak-anak, nanti kalau kamu sudah besar, kalau kamu sudah mulai pada hari ini, maka kamu pun bisa memberi waktu, tenaga, atau uangmu kepada orang lain ketika kamu yakin bahwa Tuhan menyuruh kamu. Kamu melakukannya karena kamu mengasihi Tuhan. Ada kasih Tuhan di dalam hatimu. Dan ingat, Tuhan memperhatikan itu semua. Dan Tuhan akan membalas atau mengembalikannya kepada kamu. Dan kamu menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan itu pasti anak-anak. Nah, untuk kamu anak-anak yang sudah punya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu di dalam hatimu, Tuhan mau supaya kamu memberi atau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan sukarela tanpa paksaan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengembalikan dan kamu akan menerima berkat yang besar sekali, yang luar biasa, yang tak pernah bisa kamu bayangkan karena begitu sangat luar biasanya. Tapi bagi kamu yang belum punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, anak-anak, kamu perlu terima Tuhan Yesus dulu sebagai juru selamatmu. Maka kamu bisa memberi dengan sukarela tanpa menggerutu. Dan kamu bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu sekarang. Yuk, sekarang kita akan baca sekali ya, pelan-pelan aja dulu, ikuti Lause. Ya, 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Bagus sekali. Sekarang kita pakai gerakannya ya. Bisa ya? Pelan-pelan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Bagus. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Yuk sekali lagi. Sekarang Lause yang menggerakkan tangan Lause dan kalian yang akan mengucapkannya. 2, 3. Bagus, tepuk tangan, kasih semangat untuk dirimu sendiri. Anak-anak, yuk coba kita mau lihat apa yang terjadi dengan dua temannya Lause ini, si Bona dan si Kido. Kelihatan mereka gembira sekali. Coba dengar suara nyanyian mereka. Wah, aku dapat ampau nih. Untuk apa ya
bagusnya. Beli mainan. Wah, aku bisa beli es krim juga. Lalu kemudian bisa beli cookies. Sedapnya. Hai Bona, aku juga dapat angpau loh. Untuk apa ya angpau kamu itu ya, Kido? Aku sedang terpikir, ada temanku yang sakit, jadi aku ingin membagikan angpau ini kepadanya. Kalau aku mau jajan. Aku sudah lama pingin punya mainan yang mobilnya itu bisa jalannya cepet gitu. Kalau kamu mau bantu teman sekolah minggu yang sakit, apa uangmu itu cukup? Mungkin tidak bisa membantu banyak, Bona. Tapi yang aku tahu, persembahan ini walaupun kecil, tidak seberapa, Tuhan senang, Bona. Kamu mau buat untuk apa itu? Aku mau kasih angpau ini kepada mamaku. Karena mamaku sore ini akan masak mengantarkan makanan untuk temanku yang sakit. Jadi angpau ini aku akan berikan kepada mamaku untuk membeli bahan-bahan yang akan dimasak, Bona. Gitu. Kamu nggak nyesel? Enggak sih, karena aku tahu aku kan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pasti berkenan dan Tuhan pasti senang, Bona. Oh gitu ya. Oh, aku juga mau memberi deh untuk bantu teman kita yang sakit itu. Aku mau kasih angpauku ini juga. Aku titip ya. Nih boleh, angpauku. Bona. Tolong ya. Jadi nanti kamu sampaikan. Terima kasih Kido. Kamu sudah ingatkan aku. Sekarang aku mau pulang dulu ya. Bye. Ya, terima kasih ya, Bona, untuk kebaikan hatimu. Bye. Anak-anak, memberi kepada orang lain itu tidak mudah, ya. Apalagi kalau kamu juga sedang butuh, sedang perlu sesuatu. Anak-anak, satu-satunya alasan sehingga kamu mau memberi adalah karena mengasihi Tuhan. Kamu memberi kepada Tuhan melalui orang lain. Inilah yang dialami oleh sepasang suami istri di kota Sunem. Di mana namanya? Coba, Lause sudah tuliskan di slide. Baca sama-sama. Sunem. Sekali lagi. Iya, bagus. Cerita ini ditulis di Alkitab Perjanjian Lama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, anak-anak. Nah, diceritakan ada seorang perempuan kaya tinggal di Sunem tadi itu. Dan pada hari-hari tertentu rupanya ada Nabi Elisa, dia jalan ke sana, dia mengajar di kota Sunem itu. Apakah yang disampaikannya? Oh, tentu itu adalah kabar baik kepada orang-orang yang ada di sana. Kabar tentang Allah yang mengasihi semua manusia, termasuk semua anak-anak yang ikut ibadah saat ini juga mengasihi, sayang kepada Lause. Tidak peduli siapapun dan apapun keadaanmu, Allah sangat mengasihimu dan ingin agar supaya kamu nanti suatu saat tinggal bersama dengan Dia di sorga untuk selama-lamanya. Namun satu-satunya yang membuat kamu nggak bisa ke sorga adalah dosa atau kesalahan-kesalahanmu, di mana kamu nggak lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kamu suka-suka sendiri, mau isi hatimu saja. Sehingga Allah sendiri yang membuat jalan supaya dosamu itu, kesalahanmu itu bisa diampuni melalui Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untukmu. Anak-anak, kamu bisa tinggal nanti di sorga selama-lamanya ketika kamu sungguh-sungguh percaya dan terima Dia, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat di hatimu. Dan Dia bisa mengubah hidupmu. Anak-anak, ini kabar baik itu untukmu, untuk Lause, termasuk juga semua orang-orang yang ada di Sunem, di mana perempuan kaya ini tinggal, anak-anak. Nah, perempuan ini tahu bahwa Nabi Elisa itu adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ketika perempuan ini tahu Nabi Elisa mengajar di Sunem, diundangnya lah Nabi Elisa ke rumahnya. Dan disediakannya makanan untuk Nabi Elisa. Suatu hari, anak-anak,
Berkatalah perempuan ini kepada suaminya. Ini ada dicatat di dalam ayatnya yang ke-9. Dia bilang begini sama suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Artinya apa? Bahwa suami istri ini merencanakan untuk membuat sebuah kamar atas yang kecil di atas rumah mereka. Supaya nanti kalau Nabi Elisa sedang ada pelayanan mengajar di Sunem, dia bisa istirahat. Dia bisa tinggal di rumah suami istri ini. Wah, ternyata perempuan ini juga, perempuan Sunem ini, seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia mau menunjukkan kebaikannya kepada Nabi Elisa. Anak-anak, PowerPoint statement kita hari ini adalah, Tuhan senang ketika aku memberi dengan tulus. Yuk kita baca sama-sama pelan-pelan. Mama papa bisa tolong anak-anak kita ya. Yuk kita baca sekali, lalu kemudian gantikan aku dengan namamu. Ya, kita baca dulu sekali. 2, 3. Tuhan senang ketika aku memberi dengan tulus. Tulus artinya dengan sungguh-sungguh, ya, tidak paksa. Sekarang ganti namamu. 2, 3. Tuhan senang ketika Maura memberi dengan tulus. Betul anak-anak, perempuan ini dia mau memberi sesuatu kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Masih ingat ayat hafalan kita? Wah, Alkitab sudah menuliskannya loh. Yuk kita ucapkan sekali pakai gerakan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Betul anak-anak. Anak-anak, kelas kecil seperti kamu saat ini, apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan? Ya, gak usah bandingkan dengan anak-anak yang besar atau orang dewasa. Kamu punya waktu, punya tenaga, tangan, kaki, kemudian kamu punya bakat dan kepintaranmu. Kamu bisa berikan itu kepada Tuhan dan membagi kepada orang lain. Caranya bagaimana anak-anak? Nah, ketika ada saudara atau temanmu yang sakit, kamu bisa doakan dia. Dan kamu bisa nyanyikan satu lagu sekolah minggu untuk menghibur dia. Juga saat yang lain kamu bisa sharing mainan atau toys kamu kepada saudaramu yang lain. Kalau kamu sudah bisa rekam video, khususnya yang kelas SD 1 atau 2, untuk kamu bisa rekam video pakai handphone atau pakai apapun untuk pelajaran kamu di sekolah, kamu bisa bantu ajarin saudara atau temanmu yang belum bisa. Atau kamu bisa tunjukkan kasih, dan juga kamu bisa mengampuni orang lain kalau ada yang salah. Ya, betul. Kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kamu mengasihi Tuhan. Dan ingat, Tuhan sangat senang sekali melihat akan hal itu. Nanti anak-anak ketika kamu dewasa, Tuhan minta suatu saat kamu lakukan sesuatu untuk Tuhan. Maka kamu pasti dengan sukacita melakukannya. Tidak perlu pakai drama, tidak perlu menggerutu, dan tidak perlu marah-marah. Iya, ini yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Ketika dia mau merencanakan sesuatu kepada Tuhan untuk Nabi Elisa. Dan perempuan ini dan suaminya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati mempersiapkan kamar atas berdinding batu. Dan di dalam kamar itu mereka letakkan tempat tidur, meja, kursi, kandil. Kandil itu artinya adalah penerang supaya tidak gelap dan juga bisa dipakai untuk dia bisa belajar, ya, baca-baca di sana. Nah, mereka suami istri yang ada di Sunem ini, mereka tahu, sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk Tuhan, anak-anak. Jadi setiap kali Nabi Elisa mengajar dan lewat dari kota Sunem, Nabi Elisa pasti singgah di rumah perempuan ini. Menurutmu, apakah Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan ini?
Tentu, betul. Mana ini thumbs up-nya? Coba tunjukkan, lau semua lihat. Mana semuanya? Sudah? Thumbs up. Tentu, betul. Buktinya bagaimana? Alkitab mencatatnya anak-anak. Dengarkan lanjutan ceritanya. Suatu hari setelah beristirahat di kamarnya, Nabi Elisa bertanya kepada Gehazi, yaitu pembantunya, apa yang bisa kubuat untuk perempuan Sunem ini? Lalu Gehazi menjelaskan bahwa keluarga ini sudah tua dan belum punya anak. Maka Nabi Elisa meminta Gehazi memanggil mereka. Berkatalah Nabi Elisa kepada perempuan itu dan suaminya. Ini dicatat, penting sekali. Di ayatnya yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Artinya apa? Berarti tahun depan mereka akan punya baby. Wah, benar nggak ya? Ajaib sekali anak-anak. Benar. Tepat waktunya. Tahun berikutnya. Orang-orang melihat, wah, perempuan ini dan suaminya sudah punya baby laki-laki. Anak-anak, kamu tahu, hanya Tuhan yang bisa membuat ini. Tuhan bisa lakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Anak-anak masih ingat PowerPoint statement kita apa tadi? Kita sebutkan ya. Dan langsung letakkan namamu di dalamnya. 2, 3. Tuhan senang ketika Maura memberi dengan tulus. Jadi ketika kamu memberi dengan tulus kepada Tuhan, apapun itu, tak peduli besar atau kecil, ingatlah bahwa itu tidak pernah sia-sia anak-anak. Karena Tuhan selalu memperhatikan semua pemberianmu itu. Ayat hafalan kita masih ingat? Ini loh janjinya Tuhan loh. Ya, kita baca sekali lagi, kita ucapkan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Betul. Anak-anak, ada waktunya Tuhan pasti mengingat perbuatan, pelayanan, dan pemberianmu. Dan pada saat itulah Tuhan akan memberikan anugerah dan berkat-Nya, membalaskan kebaikanmu menurut waktu dan rencananya secara berlimpah, ajaib, lebih besar dari apa yang kamu bisa bayangkan. Hebat sekali. Anak-anak, maukah kamu melakukannya? Jika Tuhan Yesus belum jadi juru selamatmu di dalam hatimu, kamu perlu perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan bahwa Allah sangat mengasihimu anak-anak dan mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jika kamu percaya akan hal ini, maka kamu akan mendapatkan hidup selama-lamanya suatu saat nanti di sorga. Dan kamu bisa terima Tuhan Yesus saat ini di dalam doamu. Langsung kasih waktu beberapa saat untuk kamu bisa berdoa secara pribadi, berbicara kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang indah mengajar kami. Walaupun kami masih kecil saat ini, kami pun bisa memberi kepada Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kami punya pun itu adalah milik Tuhan dan kami mau berikan kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan melakukan aktivitas kita pada hari ini. Ini lembar aktivitas yang sudah dibagikan melalui grup WA kelas masing-masing. Nanti kalian printlah ini satu lembar dan kemudian siapkan 4 stik ice cream seperti ini dan kemudian dengan lem. Yuk sekarang kita membuatnya. Anak-anak, 4 stik ice cream ini kemudian kamu beri lem untuk nanti kamu tempelkan di posisi di mana ini nanti akan menggambarkan kamar atas yang dibangun oleh perempuan Sunem dan suaminya itu untuk Nabi Elisa ketika Nabi Elisa melakukan pelayanan ke Sunem. Nah, sesudah kamu beri lem seperti ini,
Lalu kamu tempelkan dengan rapi ya, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai. Ketika sudah selesai, kemudian kamu foto dan kemudian kamu kirim ke lause kelasnya masing-masing dan kamu bisa tempelkan di kamarmu untuk mengingatkan kamu bahwa kamu pun anak-anak sekolah minggu kelas kecil bisa memberi milikmu untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberikan dengan tulus itu hanya bisa kita lakukan kalau kita ada kasih di dalam hati kita, ya. Lalu yakin kalian dari sejak masih kecil pun kalian bisa lakukan loh, memberikan dengan tulus dan senang hati. Oke, nah sekarang kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalian udah siapkan kotak persembahan dan uang persembahan, dan kita sambil menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dan mendengar firman-Mu dengan mengajarkan kami memberikan dengan tulus. Saat ini kami juga memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Ajari kami Tuhan, dari sejak kami usia muda ini sudah bisa belajar memberikan dengan tulus dan dengan rela. Dan biarlah kami bisa tidak hanya memberikan materi, kami akan memberikan apa yang terbaik kami miliki hanya untuk memuliakan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan sejak kami lagi kecil, ajarilah kami terus bisa memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumumannya untuk anak-anak semua bahwa minggu depan tema ibadah online sekolah minggu juga tidak kalah bagusnya hari untuk kalian datang, yaitu mengasihi saudara. Ya, kita belajar juga bagaimana Tuhan menghendaki kita mengasihi saudara kita. Jangan lupa ya, setiap kali ikut ibadah online kalian isi form absen di Google Form yang linknya sudah di-share sama Lause di kelas masing-masing ya. Nah, terima kasih juga ya buat papa mama yang sudah membantu anak-anak kelas kecil untuk isi absen. Untuk apa kita isi absen? Ingat, itu untuk dicatat, untuk poin reward di akhir tahun. Ada apa ya di akhir tahun? Nanti kalian tunggu ya. Ada yang sesuatu yang kalian pasti suka, oke? Nah, tidak terasa kita sekarang udah di akhir ibadah sekolah minggu ini, dan maksud yakin sekali ya, kalian tetap semangat ya, diberkati dengan pujian firman Tuhan setiap minggu. Nah, sekarang kita bangun berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapak terima kasih, dan kita akan menaikkan doa Bapak kami. Bapa terima kasih.
puji, terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah selesai ya ibadah sekolah minggu online hari ini. Kalian tetap semangat dan Tuhan berkati. Bye-bye, see you next week.